Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Pariono, NPM 177002062 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan tes akhir dari Parian tentang hubungan loop dan interkoneksi pada jaringan listrik. Tujuan, jadi nanti itu kita akan mengetahui perbedaan antara jaringan listrik yang memiliki loop dan interkoneksi dengan yang tidak. Kemudian nanti itu akan ada permasalahan di bus. Jadi di bus itu akan terjadi undervoltage. Nantinya kita akan mengetahui bagaimana cara memperbaiki undervoltage tersebut dengan syarat tanpa menambah kapasitor bank dan margin out. Itu syarat di tes akhirnya, dengan seperti itu memperbaikinya. Kemudian nanti itu kita akan mengetahui efisiensi jaringan listrik yang memiliki loop dan interkoneksi dengan yang tidak. Kemudian nanti juga kita akan mengetahui keandalan dari jaringan listrik yang memiliki hubungan loop dan interkoneksi dengan yang tidak. Jadi ini tuh jaringan listrik yang saya buat. Ini tuh jaringan tanpa loop dan terkoneksi. Jadi CB yang di kabel 2, 8, dan 3 itu dalam keadaan terbuka. Jadi itu tidak terhubung. Jadi jaringannya ini jaringan biasa dari sumber trafo ke beban. Kemudian itu juga sama. Di sini itu ketika kita jalankan, maka akan terlihat ini dalam keadaan undervoltage, di mana ada persenan 76%. Jadi ini tuh 76% dari 150 kP di sini tuh. Batas marginnya itu 95%. Jadi itu sangat jauh, 76. Undervoltage tadi dapat diperbaiki diantaranya dengan memperpendek panjang kabel. Tapi ini itu tidak mungkin dilakukan sebab beban itu sudah memiliki jarak tertentu. Contohnya itu rumah tidak mungkin kan dipindahkan dekat ke sumber. Jadi kemudian bisa juga dengan menambah size kabel untuk memperbaiki undervoltage itu. Kemudian ada lagi menambah hubungan loop dan interkoneksi. Disinilah menurut saya yang paling tepat, yaitu menambah hubungan loop dan interkoneksi. Jadi yang paling tepat menjawab pertanyaan perintah dari Parian, karena saya rasa ada hubungannya dengan perintah. Kan biasanya memperbaiki undervoltage itu dengan kapasitor bank, tapi ini jangan dilakukan. Jadi kemudian di sana itu ada perintah untuk membuat loop interkoneksi, jadi ada hubungannya dan ternyata bisa dilakukan ini tuh. Jadi kita langsung ke menambah size. Yang tadi memperpendek panjang kabel karena tidak mungkin dilakukan, jadi saya tidak bahas. Menambah size kabel, jadi ini tuh nanti kita yang awalnya 16 mm kita ganti dengan jadi 95 mm. Di sini tuh ketika kita awalnya ini bahas 3 itu 76%. Kemudian ketika kita ganti kemudian run akan menaik jadi 93%. Ketika kita naikkan terus pasti akan undervoltage ini akan hilang, karena ini juga sudah terlihat naik. Jadi menambah size memang bisa dilakukan, sudah terbukti. Kemudian di sini itu ada jaringan dengan loop dan terkoneksi. Nah, jadi kita yang tadinya ini itu terbuka, CB yang di kabel 2, 8, dan 3 itu kita ubah menjadi tertutup. Ketika kita run, maka terlihat bahwa undervoltage-nya itu hilang. Jadi ini membuktikan bahwa loop dan interkoneksi itu dapat memperbaiki undervoltage. Adapun di sini ini warna pink, jadi tidak apa-apa, itu masih dalam batas marginal. Kemudian fungsi lain dari hubungan loop dan interkoneksi. Jadi nanti itu kita akan mengetahui fungsi lain dari loop dan interkoneksi selain tadi memperbaiki undervoltage pada bus.
Nah, di sini kita akan mulai dengan tidak ada loop dan interkoneksi. Jadi ini tuh terbuka di CP di kabel 2 ada 283 itu terbuka semuanya. Jadi jika terjadi gangguan di kabel 4, gangguan itu bisa jadi petir atau kapal terbang ke sana melewati kabelnya, kemudian bisa juga layang-layang, terjadi gangguan pokoknya. Jadi saya misalkan di sini terjadi open, CB-nya saya openkan, jadi di sini tidak bisa mengalir arus. Ketika kita run juga, arus atau daya itu gak sampai ke sini, ke beban lam 2. Kemudian ini jika terjadi kemudian ini dengan loop dan interkoneksi. Jadi di sini tuh ada loop dan interkoneksinya. Saya tutup CB yang di kabel 2, 8, dan 3 itu. Ketika kita dan ini tuh di kabel 4 saya open karena dianggap terjadi gangguan. Ketika di run, maka ke beban lam 2 itu masih ada arus ataupun dayanya ke sana tersampaikan. Inilah salah satu fungsi dari interkoneksi dan loop yang lainnya. Kita lanjut ke efisiensi. Kita mulai dengan yang tanpa loop dan interkoneksi. Jadi ini tuh laporan di Part Manager tentang lossesnya. Kita lihat jumlah losses di sini itu 11.000 kW. Dan yang dengan loop dan terkoneksi sedikit, hanya 400. Jadi 3 kali lipat lebih rendah lossesnya itu. Jadi bagus yang loop dan terkoneksi. Jadi dengan loop dan terkoneksi itu lebih efisien. Kemudian keandalan. Ini datanya keandalan yang ini tanpa loop dengan ini dengan loop dan terkoneksi. Jadi yang kita bahas itu cuma 5, enggak semuanya. Yang pertama itu ASAI. Kita lihat itu tuh indeks ketersediaan. Jadi kita lihat indeks ketersediaannya adalah 0,9955 PU. Itu yang tanpa loop dan terkoneksi. Dengan loop dan terkoneksi 0,9987 PU per menit. Jadi ketersediaannya bagusan dengan loop dan interkoneksi. Kemudian ASUI, di sana itu indeks ketidakketersediaan. Jadi di sana itu langsung saja ketidaktersediaan itu lebih kecil dengan loop dan interkoneksi. Jadi itu bagus daripada tanpa loop dan interkoneksi. Ini juga dapat terlihat tadi di pembahasan yang ketika kabel 4 terjadi gangguan, beban di sebelah sini atau lam 2 tadi tetap teraliri arus ketika ada loop dan interkoneksi. Kesimpulan, jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa under voltage dapat diperbaiki oleh loop dan interkoneksi. Kemudian sistem loop dan interkoneksi dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian sistem loop dan interkoneksi dapat menaikkan atau meningkatkan keandalan. Kemudian jaringan listrik yang memiliki hubungan loop dan interkoneksi lebih baik atau lebih bagus daripada dengan sistem jaringan yang tidak memiliki loop dan interkoneksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.